Repot kan kalau orang Yahudi ngomong bahwa aku yang masuk surga. Orang Nasrani juga ngomong hanya aku yang masuk surga. Orang Islam juga ngomong hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Nah, kalau kita ngomong lebih umum, kalau ini ditampilkan di permukaan, diantaranya masing-masing merasa benar. Sebenarnya ayat ini hanya mengajarkan supaya kalian cemburu terhadap agamamu. Apa? Cemburu terhadap agama. Sehingga dengan cemburu itu menunjukkan bahwa kamu cinta. Dan cintamu itu menunjukkan bahwa kau percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang cemburu, itu adalah barometer seberapa orang mencintai. Kalau orang mencintai, tentu dasarnya seberapa besar dia cemburu. Agama di Indonesia yang sudah dilegalkan oleh aturan Indonesia berarti sah dan dianggap benar bagi negara. Tetapi masing-masing di antara mereka tetap membangun keyakinannya masing-masing secara internal. Kita juga begitu. Sebagai umat Islam, kita harus yakin kepada Allah, kita percaya kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Lalu kita mengikuti seberapa besar kita tahu kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Supaya apa? Hidup butuh kedamaian, butuh kerukunan. Karena kita butuh kerukunan, itulah sebabnya masing-masing boleh bersaing, tapi bersaing dengan sehat. Bersaing dengan sehat, berkompetisi dengan positif. Sebaiknya orang Yahudi tidak mengatakan bahwa hanya aku yang masuk surga, orang lain masuk neraka. Boleh kau mengatakan begitu, tetapi jangan secara eksternal kau katakan kepada agama lain. Itu kalau kita hidup di negara demokrasi. Karena apa? Kalau kita katakan hanya Islam yang masuk surga, orang Nasrani, orang Yahudi masuk neraka. Kalau itu kita sampaikan secara terbuka di muka umum, mereka punya perasaan. Kira-kira tersinggung enggak? Tersinggung. Sama aja seperti kita tersinggung ketika orang Yahudi mengatakan hanya aku dan kelompokku yang masuk surga. Begitu pula orang Nasrani mengatakan hanya Nasrani yang hanya masuk surga. Lalu terbentuklah sebuah keimanan melahirkan sebuah keyakinan, dan keyakinan itu membentuk dalam kehidupan, dan di dalam kehidupan itu terasa nyaman. Maka tidak ada rasa takut dan khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzan. Kalau begitu kesimpulannya yang membuat kita tenang itu apa? Tidak ada rasa takut. Dan tidak ada rasa khawatir. Karena semakin kita khawatir, perasaan kita semakin takut. Semakin kita takut, semakin tidak jelas arah tujuan. Semakin tidak jelas arah tujuan kita, hidup kita tidak akan pernah tenang. Padahal setiap orang menginginkan hidup ketenangan. Kalau kau boleh bilang, atau siapapun boleh bilang, istriku paling cantik. Apa tetangga tersinggung? Tersinggung apa tidak? Bisa tersinggung, bisa tidak. Tapi sebaiknya tidak tersinggung. Karena seorang suami bilang istriku paling cantik itu, jangan-jangan hanya menunjukkan cintanya yang sangat luar biasa. Maka dengan demikian kita mengatakan bahwa Islam yang paling benar, bahwa Islam adalah yang paling diridhoi oleh Allah.
sebaiknya di alam demokrasi ini agama lain tidak boleh tersinggung. Karena setiap orang itu berhak untuk mendapatkan ketenangan, berhak untuk tidak diusik. Ada yang bilang orang Yahudi lah yang masuk surga, orang Nasrani bilang hanya Nasrani lah yang masuk surga, orang Islam bilang hanya Islam lah yang berhak masuk surga karena yang hanya diridhoi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum ul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tilka amaniyuhum ul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu inda rabbih. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu inda rabbih. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qawlihim. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa tidaklah bisa masuk di surga kecuali mereka. Tetapi persepsi itu dibantah. Ternyata hanya angan-angan kosong. Jikalau kamu memang orang-orang yang tangguh, orang-orang yang benar, cobalah dipertanyakan apa dasar kamu, apa burhan kamu. Ke orang lain tidak bisa masuk surga, hanya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Balaman aslama wajhahu lillahi wa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yakhzanun. Tidak begitu. Sebaiknya sebagai orang berserah dirilah saja kepada Allah, lalu kemudian berbuat baik dan baginya mendapat pahala di sisi Tuhannya. Lalu tidak ada rasa khawatir bagi mereka dan tidak ada rasa susah bagi mereka dalam hidup ini. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu tidak ada apa-apanya. Artinya orang Nasrani itu tidak punya dasar. Wa qalatin nasara laisatil yahud ala syai'. Begitu juga orang-orang Nasrani juga mengatakan orang Yahudi tidak punya dasar. Wahum yatluna al-kitab, padahal mereka sudah membaca Alkitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim. Mereka begitu pula sama orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Sama dengan kata mereka bahwa dianggap tidak punya dasar. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah lah yang akan mengadili, yang akan memberikan kebijakan di antara mereka besok di hari kiamat. Mengadili pada sesuatu yang mereka perselisihkan. Hidup ini memang kompetisi. Baik secara politik, kehidupan politik, kehidupan sosial, maupun kehidupan keagamaan. Apa? Kompetisi. Dalam kompetisi itu ada aturan. Supaya kompetisinya itu menjadi persaingan yang sehat dan positif. Tapi Quran bercerita tentang betapa hangatnya kompetisi antara orang Yahudi, Nasrani, bahwa orang Yahudi mengatakan, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, ada yang mengatakan mereka yang hanya bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Lalu dibantah, mereka apa dasarnya? Kalau memang dia orang yang benar, tentu dasarnya ada. Tu burhanakum in kuntum shodiqin. Lalu Quran selanjutnya menjawab, tidak begitu. Percuma omong kosong. Karena apa? Buktikan bahwa kau menjadi orang yang berserah diri kepada Allah. Lalu tidak cukup berserah diri, kau harus berbuat baik, menjadi muhsin. Muhsin itu apa? Orang yang berbuat baik. Sehingga kau akan mendapat ujroh atau opah atau pahala di sisi Tuhan.
di sisi Allah. Sehingga kehidupannya tenang, tentram, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa susah. Tetapi ayat yang lain mengatakan orang Yahudi mengatakan bahwa orang Nasrani tidak punya dasar, bahwa hanya dia yang selamat, bahwa dia yang bisa masuk surga. Orang Nasrani juga mengatakan bahwa orang Yahudi pula laisatul yahud ala syai'. Orang Yahudi juga tidak punya dasar. Tidak punya dasar, alasan, hanya dia yang bisa masuk surga. Kata Allah, wa hum yadlunal kitab. Mereka sudah membaca Alkitab. Begitu pula orang-orang yang tidak punya pengetahuan, kata mereka sama. Apa? Hanya dia yang bisa masuk surga. Lalu kebenarannya bagaimana? Hanya Allah lah yang nanti akan memberikan keadilan di antara mereka di hari kiamat. Untuk diadili apa yang telah diselisihkan di dunia ini. Itu artinya kehidupan ini tidak akan pernah selesai, kompetisi ini, sampai hari kiamat. Untuk itu, sebaiknya kita terus semangat berkompetisi, tetapi yang sehat dan positif. Kita hidup di negara demokrasi. Sebaiknya semua orang pemeluk agama dijamin oleh konstitusi, dijamin oleh konstitusi bahwa negara menjamin sesuai keyakinan masing-masing. Repot kan kalau orang Yahudi ngomong bahwa aku yang masuk surga. Orang Nasrani juga ngomong hanya aku yang masuk surga. Orang Islam juga ngomong hanya Islam yang diridhoi oleh Allah. Nah, kalau kita ngomong lebih umum, kalau ini ditampilkan di permukaan, di antaranya masing-masing merasa benar. Sebenarnya ayat ini hanya mengajarkan supaya kalian cemburu terhadap agamamu. Cemburu terhadap agama. Sehingga dengan cemburu itu menunjukkan bahwa kamu cinta. Dan cintamu itu menunjukkan bahwa kau percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang cemburu, itu adalah barometer seberapa orang mencintai. Kalau orang mencintai, tentu dasarnya seberapa besar dia cemburu. Maka konsep ini hanya untuk umat Islam. Karena masing-masing agama di Indonesia yang sudah dilegalkan oleh aturan Indonesia berarti sah dan dianggap benar bagi negara. Tetapi masing-masing di antara mereka tetap membangun keyakinannya masing-masing secara internal. Kita juga begitu. Sebagai umat Islam, kita harus yakin kepada Allah, kita percaya kepada Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Lalu kita mengikuti seberapa besar kita tahu kepada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Supaya apa? Hidup butuh kedamaian, butuh kerukunan. Karena kita butuh kerukunan, itulah sebabnya masing-masing boleh bersaing, tapi bersaing dengan sehat. Bersaing dengan sehat, berkompetisi dengan
positif. Sebaiknya orang Yahudi tidak mengatakan bahwa hanya aku yang masuk surga, orang lain masuk neraka. Boleh kau mengatakan begitu, tetapi jangan secara eksternal kau katakan kepada agama lain. Itu kalau kita hidup di negara demokrasi. Setuju atau tidak setuju, nyatanya begitu. Karena apa? Kalau kita katakan hanya Islam yang masuk surga, orang Nasrani, orang Yahudi masuk neraka. Kalau itu kita sampaikan secara terbuka di muka umum, mereka punya perasaan. Kira-kira tersinggung enggak? Tersinggung. Sama aja seperti kita tersinggung ketika orang Yahudi mengatakan hanya aku dan kelompokku yang masuk surga. Begitu pula orang Nasrani mengatakan hanya Nasrani yang hanya masuk surga. Begitu pula orang Islam mengatakan bahwa kalau orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan bahwa tidak ada yang bisa masuk ke surga kecuali agama Yahudi dan Nasrani, lalu orang Islam mengatakan itu hanya angan-angan kosong. Tilka amani yuhum. Kalau memang benar, apa dasarnya? Nah, bagi orang Islam tentu punya dasar sendiri. Katakan tidak. Apa? Katakan tidak begitu. Hanya orang yang berserah diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berbuat baik, maka dia mendapat pahala di sisi Allah, yaitu surga. Lalu terbentuklah sebuah keimanan melahirkan sebuah keyakinan, dan keyakinan itu membentuk dalam kehidupan, dan di dalam kehidupan itu terasa nyaman, maka tidak ada rasa takut dan khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzan. Kalau begitu kesimpulannya yang membuat kita tenang itu apa? Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa khawatir. Karena semakin kita khawatir, perasaan kita semakin takut. Semakin kita takut, semakin tidak jelas arah tujuan. Semakin tidak jelas arah tujuan kita, hidup kita tidak akan pernah tenang. Padahal setiap orang menginginkan hidup ketenangan. Itu nak Al-Quran Al-Baqarah ayat 111 ini tentu hanya secara internal bagi umat Islam. Kalau kau sampaikan secara umum, secara nasional mungkin, bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, kamu tidak bisa masuk surga. Kau benar-benar kafir. Sekarang sedang viral-viralnya orang dibilang apa? Kafir. Lalu yang dibilang kafir tersinggung. Lalu diganti dengan non-Islam. Itulah dampak dari fanatik yang tidak ada batas ruang. Fanatik yang tidak ada batas ruang. Lah ruangnya di mana? Tentu ruangnya hanya internal bagi kita. Kalau kau boleh bilang, atau siapapun boleh bilang, istriku paling cantik, apa tetangga tersinggung? Tersinggung apa tidak? Bisa tersinggung, bisa tapi sebaiknya tidak tersinggung. Karena seorang suami bilang istriku paling cantik itu, jangan-jangan hanya menunjukkan cintanya yang sangat luar biasa. Maka dengan demikian kita mengatakan bahwa Islam yang paling benar, bahwa Islam adalah yang paling diridhoi oleh Allah. Sebaiknya di alam demokrasi ini agama lain tidak boleh tersinggung. Karena setiap orang itu berhak untuk mendapatkan ketenangan, berhak untuk tidak diusik. Ada yang bilang orang Yahudi lah yang masuk surga. Orang Nasrani bilang hanya Nasrani lah yang masuk surga. Orang Islam bilang hanya Islam lah yang berhak masuk surga karena yang hanya diridhoi oleh Allah.
Itulah sebabnya kalau salah memposisikan ruang, maka akan jadi masalah di negara yang bersifat plural. Apa plural? Banyak pengikut agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Hindu, ada Buddha, dan macam-macam lainnya. Semua berhak hidup di negara demokrasi. Untuk itu, kita tetap berhati-hati membuat agar supaya iman kita semakin kuat, membentuk sebuah keyakinan semakin dalam, lalu melahirkan berbuat baik kepada sesama kehidupan di alam demokrasi ini. Yang penting apa? Kamu berserah diri kepada Allah. Saatnya sholat, sholat. Saatnya zikir, zikir. Saatnya mujahadah. Tapi kamu harus baik-baik sama sesama kehidupan. Man aslama wajhahu lillah, seseorang yang berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsin, tentu harus dibuktikan bahwa kau adalah orang baik. Baik-baik sama keluarga kita, buat baik-baik sama tetangga kita, baik-baik sama teman kita, baik-baik sama masyarakat. Seberapa kau punya iman, sebesar itulah kau punya akhlak dan kau punya kebaikan. Orang Yahudi laisatin nasoro ala say. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani yang katanya dia paling benar dan masuk surga tidak punya dasar. Begitu pula orang Nasrani mengatakan laisal yahud ala say. Orang Yahudi yang katanya bisa masuk surga dan hanya dia juga tidak punya dasar katanya. Kata orang Nasrani. Tapi orang Islam juga mengatakan bahwa yang diridhoi agama hanya agama Islam. Untuk itu kita tetap yang penting yakin, wayah sholat, wayah ibadah, wayah ikut zikir, gak usah tengok sana tengok sini, ya, supaya terbangun keimanan dan keyakinan yang dalam. Semua dilakukan karena siapa? Allah. Lalu kemudian dibuktikan lewat perilaku, dan perbuatan. Nah, begitulah kehidupan, maka jangan heran kalau nanti yang benar yang mana, wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Tapi Allah katakan, wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Apa yang diselisihkan nanti akan diadili oleh Tuhan di hari kiamat, diadili oleh Allah. Benar dan tidaknya kan masih nanti terjadi. Mana yang hakikat benar itu ya adalah nanti. Tetapi kita wajib hukumnya yakin bahwa apa yang kita lakukan ini ada dasarnya dan benar, dan yang lain tidak boleh tersinggung. Begitu juga orang lain mengatakan sama dengan kita. Agama adalah keyakinan. Kau yakin pada Tuhan, serahkan dirimu pada Tuhan. Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Kau tetap harus mengatakan bahwa pilihanku yang paling benar. Mereka juga mengatakan begitu, bahwa pilihan kami yang paling benar. Orang Yahudi mengatakan bahwa hanya Yahudi yang benar. Orang Nasrani juga mengatakan hanya Nasrani yang benar. Orang Islam mengatakan hanya Islam yang benar. Untuk itu, membangun kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dilindungi negara. Maka kamu sekalian, mulai saat ini kamu harus hidup bijaksana. Artinya hidup bijaksana yang kiranya menyinggung perasaan orang lain, kau kembalikan diri kau sendiri. Bagaimana kalau diri kamu sendiri disinggung perasaan? Serahkan saja kepada Allah bahwa keadilan dan kebenaran itu nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yang penting sekarang, kalau kamu tidak punya dasar, ikut yang punya dasar. Kalau tidak bisa jadi imam, jadi makmum. Apa yang diselisihkan itu, ambil, pilih mana yang paling benar menurut kalian.
meski orang lain belum tentu menganggap apa pilihanmu benar. Mudah-mudahan kita bisa tambah yakin dan tambah iman, tetapi kita terus berhati-hati menjaga perasaan agama lain. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ayo. Wallahu yahkumu bainahum qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sadaqallahul adzim.